Semoga teman-teman sehat juga ya. Oke, amalan apa? Apa amalan apa? Siap ya, Mbak Heni ya. Oke, siap Mbak Dorli, Mbak Legien. Oke ya guys, siap ya. Puasa Tasu'a dan Asyura itu masih lama ya teman-teman ya. Lebih kurang tanggal 26 nanti aku ingatkan. Ya, aku mulai ya teman-teman ya. Bismillah ya. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya, bismillah. Ustazah kalau haid sehari keluar sehari enggak, terus aku kirain udah berhenti aku sholat. Kalau dalam situasi haid atau dalam masa haid, itu dia harus nunggu 5 kali sholat atau 24 jam. Kalau haid itu kurang dari 24 jam maka dia istihadhah, dia bukan darah haid. Kecuali dia kalau di atas 24 jam. Anak diangkat saat dewasa apakah otomatis jadi muhrim? Oh tidak ya, anak angkat bukan mahram bagi kita yang mengangkat kecuali dia dalam kondisi senasab dengan kita seperti mengangkat ponakan kita. Ya, satu Muharram tanggal berapa? Masih belum hafal aku lebih kurang tanggal 16 ya. Ustazah bagaimana cara wudhunya orang yang nggak bisa gerak? Orang yang nggak bisa gerak itu diwudhukan. Nah kalau dia nggak bisa diwudhukan maka tayamum. Kalau nggak bisa ditayamum maka ditayamumkan dia. Aku mulai ya guys. Aku punya penghasilan. Kalau bayar zakat penghasilan pakai uang suami boleh nggak? Zakat itu harus pakai uang pribadi. Karena zakat itu fardu ain dia tidak bisa diwakilkan. Oke. Oke, Ustazah apa bedanya sunatan dengan sunatal sama? Lagi sholat terus keluar angin apakah batal? Batal ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kita cuman ngobrol-ngobrol aja sih teman-teman ya. Sehat selalu semuanya di sana. Ustazah, apakah selesai sholat isya boleh langsung witir? Boleh sih, tapi kalau bisa pakai ba'diyah isya lah. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi sayang banget lah kalau teman-teman nggak ba'diyah isya. Bolehkah mentayamumkan suami yang sakit? Boleh, nggak ada masalah. Karena suami itu adalah mahram kita. Sholat witir bagusnya habis isya apa? Sepertiga malam ya? Nah gini nih. Kalau ditanya bagusnya ya bagusnya sepertiga malam. Sholat, witir itu boleh habis isya, tapi kalau ditanya bagusnya mana, bagusnya sepertiga malam. Karena sholat terbaik itu adalah sepertiga malam terakhir. Jadi gini, malam itu dibagi 3, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, afdolnya sholat malam itu sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi kalau witir itu dekat-dekat azan subuh itu bagus ya teman-teman ya. Nah ya, aku tim witir sepertiga malam terakhir, siap ya. Oke, jadi boleh aja setelah isya, nggak jadi masalah. Puasa Asyura masih lama, 20 harian lagi nanti aku ingatkan ya. Apa Ustazah malam mimpi basah apakah harus pagi mandi junub? Benar, harus mandi wajib ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, kalau sholat witir lupa nggak pakai doa kunut, nggak apa-apa Mbak ya. Kunut itu tidak wajib, kunut itu sunnah saja. Apakah sah wudhu sambil nyanyi? Jangankan sambil nyanyi, sambil ngobrol aja makruh. Kalau wudhu itu wudhu lah, dia ibadah, jangan dicampur dengan keburukan. Ya, nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja udah makruh. Nyanyi di kamar mandi aja udah makruh, apalagi nyanyi sambil wudhu. Kreativitas tanpa batas ya. Jadi kalau teman-teman wudhu, wudhu aja. Ngobrol aja sambil wudhu itu udah makruh menurut Imam Malik ya. Siap buraja ya. Oke. Ustazah, oke kita lanjut ya. Oke, oke siap ya. Oke Ustazah, apakah berdoa harus dengan bahagia padahal lagi sedih banget? Enggak. Afirmasi beda dengan doa ya. Kalau doa boleh sambil menangis ya, tapi kalau afirmasi lagi happy ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, Ustazah, jika habis berhubungan terus haid, gimana? Apanya gimana? Ya nggak apa-apa nanti mandinya sekalian mandi wajib. Ustazah, apakah kalimat qiyamul lail, tobat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, apakah boleh? Boleh nggak jadi masalah. Kalau sholat subuh lupa baca kunut, tergantung teman-teman terbiasa kunut nggak?
Kalau teman-teman yang tim terbiasa kunut, sekali lupa kunut, teman-teman harus sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman bukan tim kunut, nggak pernah kunut, maka teman-teman nggak perlu sujud sahwi kalau teman-teman lupa. Oke? Ustazah, sunatan atau sunatat tergantung kalimat setelahnya. Ustazah, oke ya, emang witir harus pakai kunut ya? Enggak, witir enggak harus pakai kunut, Mbak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Enggak pakai kunut enggak masalah, enggak masalah ya. Siap black ya. Ustazah, lupa kunut bagi teman-teman yang kunut, teman-teman sujud sawi. Aku pengen tanya, teman-teman yang sholat subuhnya pakai kunut ada nggak orangnya di sini? Kalau ada coba tulis ada yang pakai kunut. Kalau pakai kunut sekali lupa kunut harus sujud sahwi. Itu menurut Imam Syafi'i. Ya, tapi kalau teman-teman tidak kunut, nggak usah pikirin, nggak usah sujud sahwi. Paham nggak kira-kira? Tuh, rame tuh yang kunut. Yang kunut-kunut nih perhatikan, kalau lupa kunut mesti sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abadal, sunnah yang disunnahkan sujud sahwi kalau kita lupa. So, kalau teman-teman lupa kunut, teman-teman mesti sujud sawi. Sujud sawi itu gimana? Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar ya. Subhana man la yanamu wa la yasu gitu kan ya. Nah, Allahu akbar ya. Oke, kemudian duduk lagi subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar, salam kanan, salam kiri ya. Ustazah mau tanya, semir rambut kalau warna hitam haram nggak boleh ya? Oke gitu ya. Ustazah, oke siap ya. Jadi kalau seandainya semir rambut warna hitam haram, selain warna hitam boleh nggak? Nggak boleh juga kalau teman-teman belinya di minimarket, di salon-salon. Hanya boleh dalam kondisi dia teman-teman belinya di Mekah ya, henna atau ina ya. Kalau nggak hafal kunut nggak usah kunut ya. Kalau nggak hafal kunut nggak usah kunut ya guys. Ustazah, solawatan setelah zikir atau setelah membaca ayat pendek? Bebas aja ya. Ustazah kalau Ustazah, oke, iya iya. Kalau sujud sawi bacaannya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kayak tadi. Coba sujud sawi catetin guys. Ustazah kalau puasa Daud untuk wanita boleh nggak? Boleh. Asal izin suami kalau seandainya teman-teman adalah seorang istri ya. Kalau anak kita di Riau, kita di Jawa Barat, oke, boleh nggak bayar zakat sama orang tuanya? Anak kita di Riau, kita di Jawa Barat, boleh nggak bayar zakat sama orang tuanya? Maksudnya gimana? Maksudnya anak zakat ke orang tua? Nggak boleh. Ya orang tua itu tanggung jawab anak. Zakat nggak boleh ke orang yang dia itu tanggung jawab kita. Seperti kita nggak boleh zakat ke anak, nggak boleh zakat ke orang tua. Karena itu tanggung jawab kita ya. Oke, Ustazah bersentuhan dengan suami apakah membatalkan wudhu? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke? Oke. Paham ya? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke guys, gitu ya. Ustazah kalau berwudu kurang dari 3 kali makruh, minimal 3 kali dan tidak boleh lebih. Oke. Bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali? Boleh. Imam Syafi'i bilang bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Tapi Imam Hanafi bilang bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Saya ulang, Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud minimal 1 kali boleh. Tapi Imam Hanafi mengatakan bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Jadi mau pilih yang mana? Ya terserah teman-teman punya mau ya. Oke gitu ya. Oke. Oke, Mbak Sinta. Nah, ini perhatikan pertanyaan Mbak Sinta, guys. Ini bahasa Arab, guys. Kalau sunnat taubat, ya sunnat taubat. Karena dia alif lam syamsiyah. Kalau sunnat hajat, ya pakai lam karena dia alif lam al qamariyah. Sunnat tahajud, ya betul itu adalah alif lam syamsiyah. Itu berbeda. Udah bener yang Mbak tulis, tapi itu perbedaannya karena alif lam syamsiyah dan qamariyah aja. Ya, itu kaidah bahasa Arab aja, Mbak. Nggak usah pusing. Itu udah benar ya. Ustazah, apa tanggung jawab mengurus ibu yang sakit sepenuhnya tugas anak laki-laki?
tugas bersama ya. Apa beda sunnah muakkad sama sunnah biasa? Oke, ya, sunnah muakkad itu adalah sunnah sunnah muakkad itu adalah sunnah yang pahalanya itu lebih besar yang mendekati wajib. Perhatikan, perhatikan ya sebentar ya guys. Oke, perhatikan. Jadi sunnah itu ada dua, sama dengan makruh itu juga dua ya. Oke, ini teman-teman jarang dengar nih di tempat lain. Bentar ya. Oke, bentar ya. Jadi gini, makruh, jadi setiap Allah memberikan kita larangan itu bisa jadi dua. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh, ya kan? Nah, makruh itu juga ada dua guys. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu ya makruh biasa seperti makruh hukumnya tidur habis subuh, habis asar. Ya makruh hukumnya meminum air, kumur-kumur dan menelan. Makruh Allah tidak suka. Tapi tanzih status makruhnya biasa. Tapi ada makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram. Ya contohnya ROKOK ya itu makruh mendekati haram. Jadi makruh itu ada dua. Makruh tanzih dengan makruh tahrim. Nah kemudian sunnah itu juga ada dua kayak gitu ya. Sunnah itu juga ada dua. Sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang mendekati wajib yang pahalanya itu besar hampir mirip-mirip dengan pahala wajib. Sementara sunnah biasa itu adalah sunnah yang sunnah ghairu muakkad ya sunnah biasa aja. Contoh sunnah muakkad sholat witir. Contoh sunnah muakkad qobliyah subuh. Contoh sunnah muakkad sujud tilawah. Oke, pahalanya besar. Tetapi sunnah biasa misalnya sholat duha. Contoh qobliyah subuh 2 rakaat itu sunnah biasa. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman. Dan sunnah muakkad pahalanya lebih besar ya. Oke. Ustazah, oke ya. Oke, clear ya. Bulan Muharram amalannya akan kita bahas beberapa hari lagi ya, guys. Ustazah, kalau pernah Ustazah, oke ya. Bolehkah suami meninggalkan dunia? Meninggal dunia, bolehkah suami meninggal dunia harus dijatuhi talak? Nggak perlu, udah otomatis talak. Kalau suaminya meninggal, Mbak boleh nikah lagi setelah 140 hari. Karena masa iddah suami yang meninggal 140 hari. Tahiyatul masjid harus selalu baru masjid ke masjid. Boleh nggak duduk dulu, ngobrol dulu. Hafdolnya adalah pas pertama kali masuk masjid. Tapi jika teman-teman tahiyatul masjidnya saat udah terduduk nggak masalah. Banyak dalil yang menjelaskan bahwa duduk baru boleh tahiyatul masjid nggak masalah ya. Ustazah, ada apa? Ada apa? Ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Boleh, dengan syarat musolanya sudah diwakafkan. Seperti musola perumahan, kemudian musola pom bensin yang udah boleh dipakai oleh banyak orang, maka boleh tahiyatul masjid di musola itu. Tapi jika musolanya tidak dipakai banyak orang, seperti musola rumah, musola sekolah, maka tidak boleh tahiyatul masjid di situ. Paham kira-kira paham ya teman-teman ya. Oke. Ini orang sekolahnya di mana? Ini orang. Ya, ini orang sih sekolahnya di mana? Ya, dulu aku di pesantren 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Ustazah selesai sholat lalu berdoa tapi kentut apa hukumnya? Yang penting sholatnya udah selesai salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat salam ke kanan, tut, maka salam ke kiri tidak wajib, maka sholat teman-teman sah. Zikir dan doa tidak wudhu nggak apa-apa, hanya sunnah saja. Kalau teman-teman zikir dan doa dalam keadaan berwudhu dapat pahala sunnah. Tapi kalau tidak wudhu ya tidak apa-apa guys. Hahaha ya. Ustazah kalau lagi haid boleh ngajarin anak baca Iqra? Boleh mbak, nggak masalah ya. Iqra juga ada latinnya ya. Ustazah, oke, kepalanya terbuat dari apa? Dari besi. Itu pula yang terbaca, yang ngetik netizen expire pula. Oke ya guys. Nah, terbaca aku ngerandom aja bacanya guys. Oke ya. Agak lain. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, teh.
Bolehkah mewakafkan Al-Quran atas nama almarhum ibu? Nah, maka jawabannya adalah boleh. Ya, jadi begini, ya Allah, saya kirimkan Quran dengan Quran ini ya. Oke, ya, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Oke, kayak gitu boleh ya. Ustazah, kalau istri minta pisah, apa harus segera dipercepat? Ah, tidak harus Pak, tergantung Pak. Kalau Bapak masih sayang, lagi sayang-sayangnya boleh Bapak pertahankan Pak, ya itu pilihan ya. Berpisah dan bercerai, menikah atau tidak itu pilihan ya. Lakukan yang terbaik. Jika rumah tangga itu masih bisa dijadikan ajang untuk mendapatkan kebahagiaan dan ajang mendapatkan surga, lanjutkan. Tapi jika pernikahan itu sudah tidak lagi mampu mendatangkan kepada kebahagiaan, tetapi isinya cuma dosa aja, boleh dihentikan. Suami menghina, kita menghina. Dia selingkuh, kita juga selingkuh misalnya ya. Kemudian dia maksiat, kita juga maksiat ya. Maka itu adalah bagian daripada boleh diakhiri. Bentar ya teman-teman ya, boleh diakhiri ya. Intinya rumah tangga itu harus dijadikan ajang menuju kebaikan ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke. Ustazah, Ustazah, cepat sekali. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sajadah dipertebal supaya lutut nggak sakit tidak ada masalah ya guys. Artinya jika mempertebal sejadah agar lutut tidak sakit itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Karena itu adalah bagian dari sesuatu kebolehan. Yang perlu teman-teman pahami adalah kalau sejadahnya berdua itu bentangannya kepalanya ke kanan ya guys. Nah ini misalnya aku berdua nih dengan temanku. Ini kepala sejadahku, ini kaki sejadahku. Maka bentangannya itu ke kanan. Ya jangan ke kiri kalau kita mau ngebentang, itu aja sih. Ya, dan kemudian usahakan sholat itu safnya nyatu. Karena hadis riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa satukanlah saf-saf kalian di antara bahu-bahu kalian. Bersikap lemah lembutlah kepada orang di kiri kanan kalian. Jangan berbisik, artinya kalau kita baca ayat sholat itu nggak boleh kuat-kuat sampai tetangga kita dengerin, dan kemudian luruskan saf kalian sampai tidak ada celah karena diantaranya adalah setan. Hadis ya. Ustazah, kalau sudah tahiyat akhir pengen BAB apa harus ulang lagi? Kalau kepengen doang ya nggak ulang, tapi kalau Mbak BAB beneran itu ulang. Tergantung Mbak kepengen doang atau bener-beneran BAB gitu ya guys ya. Ya. Ustazah, apakah boleh perempuan itu ke kuburan? Ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur kata baginda Nabi, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu memang secara faktual Rasulullah pernah melarang wanita ziarah kubur, tapi akhirnya Rasulullah bolehkan. Terbukti suatu ketika Sayyidatina Aisyah pergi ziarah, lalu ditanya oleh sahabatnya, "Min aina anti ya Aisyah?" Dari mana engkau wahai Aisyah? Aisyah berkata, "Roja'tu min ziarah." Ya, saya baru pulang dari ziarah. Lah bukankah Rasulullah melarang kalian ziarah? Apa kata Aisyah? Ya, dulu Rasulullah melarang, sekarang Rasulullah membolehkan ya. Nah, suatu ketika Rasulullah jalan di antara kuburan, beliau melihat ada dua orang wanita yang menangis di kuburan. Rasul berkata, "Fasbir fatawakkal 'ala Allah." Bersabar dan bertawakallah kepada Allah. Oke, sehat selalu ya. Ustazah, dikasih orang ikan berpenghasilan Arab, boleh makan apa enggak? Fakta atau sekedar asumsi. Kalau fakta dan nggak ada pekerjaan lain selain itu uang syubhat, jangan dimakan. Tapi kalau cuma asumsi atau zon prasangka, nah itu boleh tetap dimakan ya guys. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Jarang bicara tetapi kok mentang-mentang kita nggak banyak omong ke orang semena-mena apa kita. Nggak apa-apa semena-mena, yang penting kita nggak dirugikan. Udah, is okay, go ahead, lakukan hal yang bermanfaat ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, clear ya. Iya. Oke, Ustazah kalau 14 tahun pisah ranjang, Mak ini lama kali nih. Ya udah 14 tahun pisah ranjang tidak ada nafkah lahir batin, apa masih sah suami istri? Baik, begini ya. Ketika seorang suami masuk penjara 10 tahun, atau seorang suami kerja sampai 10 tahun, atau pisah ranjang 14 tahun.
Tidak ada lagi nafkah lahir dan batin. Apakah jatuh talak? Jawabannya belum tentu. Karena talak itu hanya terjadi dengan 4 hal saja. Yang pertama adalah suaminya ngomong talak. Yang kedua adalah istrinya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya meninggal. Yang keempat salah satunya murtad. Artinya jika hanya pisah ranjang maka itu belum tentu jatuh talak. Jatuh talak itu hanya karena 4 hal. Suaminya yang menggugat, suaminya mentalak, istrinya menggugat, salah satunya meninggal dan salah satunya murtad. Oke. Gitu ya guys. Nah, bom-bom ngapa bom-bom? Oke. Oke, gitu ya guys ya. Oke, teman-teman sehat selalu semuanya di sana. Mana bom-bom? Oke. Oke. Hah? Bom-bom di belakang mana? Oke ya guys, sehat selalu ya teman-teman ya. Bom-bom mana? Oke ya guys, siap aman ya. Kita lanjut ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, mazhab itu pilih salah satu saja ya. Mazhab itu dipilih salah satu saja ya teman-teman ya. Kakinya, oh itu. Bom bom, pada protes ada kamu di sana. Bom bom. Oke ya guys ya, kita lanjut ya. Oke. Ustazah, apakah perempuan boleh ke kuburan? Kan tadi udah aku jawab guys ya. Ustazah, oke ya. Anak saya, oke sebentar ya. Ustazah, oke. Ya gitu kan Mbak Farida, mantep kan Mbak. Ustazah, sebentar ya. Kalau duit sedekah subuh buat kondangan boleh. Yang penting, ya intinya guys sedekah subuh itu untuk di luar diri kita. Buat kondangan boleh, kasih makan kucing boleh, traktir makan teman boleh ya. Kemudian boleh untuk kasih orang tua, anak, istri bebas. Bebas aja. Yang penting bukan untuk kita ya. Oke ya, oke. Ustazah, apakah talak yang diucapkan dalam keadaan marah itu termasuk talak? Jelas ya. Menurut Imam Syafi'i, kalau talak ada kalimat talak, ku talak kau, itu jatuh talak walaupun marah. Tapi kalau ku antarkan kau ke rumahmu, aku nggak mau lagi sama kamu, you, me, and. Nah itu kalau dalam keadaan marah, ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Karena dia talak yang tidak langsung. Maka talak yang tidak langsung kalau dalam keadaan marah masih ada ulama yang menyatakan tidak jatuh talak. Tapi kalau ada kalimat talak itu walaupun dia marah dia tetap jatuh talak. Oke, oke. Clear ya. Kalau suami tidak memberi nafkah, apa istri wajib melayani? Tetap wajib. Sama dengan kalau ada yang marah dengan aku, apakah aku boleh marah? Tidak. Kalau ada orang nyakiti aku, apakah dibolehkan aku menyakiti juga? Tidak. Karena aku tetap berdosa kalau aku marah dan menyakiti. Ketika suami tidak menafkahi, suami berdosa. Lalu kita tidak melayani, kita juga berdosa. Suami berdusta, kita juga berdusta, kita dosa. Suami tidak menafkahi, kita tidak melayani, kita juga berdosa. Maka kalau seandainya suami tidak menafkahi, teman-teman tetap harus melayani. Kalau nggak mau lagi, jangan bikin dosa, maka boleh diakhiri. Maka salah satu sebab perempuan boleh menggugat adalah ketika dia tidak ridho jika dia tidak dinafkahi. Maka dia boleh menggugat. Hanya ada 2 pilihan teman-teman, apakah teman-teman ridho dan tetap melayani atau menggugatnya. Ini bukan rekomendasi ya, ini adalah pilihan. Oke ya guys, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, clear ya? Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Ustazah, oke. Saya kadang suka ada keputihan, apakah tiap harus sholat harus ganti celana dalam? Benar sekali. Kalau kita keputihan, tiap sholat memang harus cebok dulu ya guys. Jadi sebelum sholat teman-teman cebok dulu ya guys. Nah cebok, lalu kemudian sholat ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Apakah saat masa idah berdosa menolak melayani? Kalau masa idah tidak mau melayani berarti tidak mau rujuk, nggak apa-apa, berarti belum rujuk. Kalau masa idah Mbak melayani berarti Mbak udah rujuk, Mbak sweet sweet. Salah guys, ya kayak gitu ya Mbak. Oke ya. Kalau dalam masa idah Mbak ditalak nih, ku talak kau. Dalam 3 bulan Mbak melayani, ya rujuk berarti cuy. Ya, tapi kalau Mbak ditalak, ku talak kau. Dalam 3 bulan tidak melayani berarti
tidak rujuk ya. Oke, kayak gitu ya guys ya. Nggak ada masa idah harus melayani, gimana ceritanya ya. Kalau tidak melayani ya nggak apa-apa, kan kita nggak mau rujuk berarti Mbak ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, apa syarat sholat bisa dijamak kalau jarak perjalanan 85 kilometer ya guys. Oke ya. Ustazah, ada apa? Ya, apakah benar kain lap baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap? Benar, baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap ya teman-teman. Artinya kalau mau menjadikan kain lap boleh dipakai handuk atau sarung atau beli kain lap ya. Oke, memang betul bahwa kain lap itu tidak boleh dari baju bekas ya. Lap 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 ya gitu ya guys. Ustazah, oke, kalau talak karena takut dipenjara gimana Zah? Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Ya, ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, apakah batal wudhu kita bisa bila sentuhan dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman pilih yang mana. Bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, apakah baju bekas nggak boleh dipakai kain lap? Betul, dalam kitab Ta'lim Ulumut Ta'lim, baju bekas dijadikan kain lap akan menyebabkan kefakiran. Oke, nah sebabnya apa kita nggak tahu. Rasulullah melarang para sahabiah menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap. Cuma orang dulu kalau dilarang mereka tidak bertanya kenapa. Sehingga Rasulullah tidak menjawabnya. Sehingga kita nggak tahu jawabannya. Oke, banyak juga tidak boleh untuk tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Itu juga menyebabkan kemiskinan. An-naum ba'da subuh an-naum ba'da subuh yadhabu barokat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Jadi teman-teman jangan tidur habis subuh ya, nanti fakir. Jangan tidur sebelum isya, nanti jadi orang miskin. Jangan tidur habis asar, jangan gunakan kain lap sebagai jangan gunakan pakaian bekas sebagai kain lap. Juga jangan pakai gelas atau piring yang sudah sompel untuk dijadikan alat makan. Juga jangan gunakan periuk yang sudah jelek banget untuk dijadikan tempat masak. Semoga paham ya. Ustazah, kayak clear ya. Apakah makhluk halus bisa terbangkan barang-barang? Dalam dialog jin, jin baik, al-jinnu solihah was solihah dijelaskan bahwa jin itu bisa mengangkat barang tapi butuh effort dan pengorbanan yang luar biasa. Karena mereka berada di dimensi 4 sementara kita berada di dimensi 3. Artinya apa? Dia bisa melakukan tapi dengan sangat bekerja keras ya. Ustazah, kalau kita mau sholat pakai parfum yang mengandung alkohol jangan ya. Pakailah parfum yang non alkohol atau kadar etanol di bawah 3% ya. Ustazah, oke ya, bolehkah keluar rumah lagi menjalani masa iddah, cerai mati atau cerai hidup? Jawabannya boleh. Hello, hello, teman-teman dengerin aku. Yang teman-teman dalam masa iddah bukan nggak boleh keluar rumah guys. Teman-teman kalau kerja ya kerja aja, kalau jadi PNS ya PNS aja, kalau teman-teman jual lontong aja. Nggak ada cuti masa iddah. Teman-teman jadi karyawan di perusahaan, cuti masa iddah 140 hari karena suamiku meninggal, nggak boleh keluar rumah. Nggak ada cuy. Jadi masa iddah bukan tidak boleh keluar rumah, tapi tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Lagi apa bang? Lagi santai dek. Udah makan belum bang? Udah dek. Adik sedih nggak? Enggak bang. Iyalah kan ada abang. Itu yang nggak boleh. Asal jangan genit.
di rumah pun teman-teman, tapi kalau si video call aja, walaupun dalam masa idah, aku nggak bisa ke rumah, keluar rumah bang, kita dari video call aja sama aja, tetap nggak bisa guys ya. Jadi pahami bahwa masa idah bukan tidak boleh keluar rumah, ya PHK langsung kerja lagi masa idah nggak keluar rumah guys, bah. Cuman tidak boleh dekat-dekat dengan laki-laki lain ya, clear ya teman-teman ya. Setan tahu isi hati kita enggak? Nanti ku tanya dulu sama si setan ini, ku WhatsApp dulu dia. Jawabannya setan tidak pernah tahu isi hati kita. Makanya setan tuh selalu menggoda, mau kita beriman, mau tidak beriman, mau kita ulama, mau kita kiai, mau kita ustadz, setan selalu menggoda. Dan ingat, setan itu kalau kerja nggak pernah mikirin hasil. Dia goda aja dulu, berhasil atau tidak nanti kata dia. Yang penting aku goda aja dulu. Maka setan itu makhluk yang paling rajin guys. Kalau mau kerja dia tawakalnya luar biasa. Dia tidak pernah mikirin hasil. Digoda aja dulu, nggak kayak kita. Belum usaha, berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Palingan nggak laku, nggak jadi. Maka kalau mau bekerja, bekerjalah kayak setan. Bukan gitu sih, salah guys. Maksudnya tuh kayak mana ya? Kerja tuh jangan mikirin hasil dulu. Nah kerja aja dulu, kerjakan aja dulu, mulai aja dulu. Jangan gaya-gaya mikirin hasil, ya kan? Setan aja kerjanya rajin. Kayak mana ya? Masa sama setan? Salah sih guys. Yang penting teman-teman ngerti lah maksud aku ya kan. Setan itu guys kalau kerja tuh rajin. Maka kalau mau jadi sukses kerjanya harus kayak setan. Bukan kayak gitu maksudnya. Ya pahami aja lah guys. Jangan dipotong videoku ya, berbahaya. Ya paham ya. Jadi setan itu luar biasa guys. Memang luar biasa dia. Wah luar biasa. Gak pernah dia tuh kerja mikirin hasil. Menggoda terus. Bayangin teman-teman. Kita udah mau sholat. Kita sebelum sholat digodanya. Ya nantilah dulu, nantilah dulu, nantilah dulu. Sedang sholat digodanya lagi. Cepet-cepet aja lah, cepet-cepet aja lah. Udah sedang sholat digodanya lagi dengan khonas. Lupa pula rokaat. Yang tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Memang setan tuh pantang menyerah. Kita mau sedekah, mau masukkan uang ke bakul 100.000. Bagus beli beras lagi. Masuk guys, ujung-ujungnya sedekahnya jadi 2.000. Setan itu pantang menyerah. Tapi salah gak sih kalau aku bilang bekerjalah kayak setan? Salah sih. Pokoknya kayak gitulah guys. Ya paham ya teman-teman ya. Nggak ada liburnya dia. Sementara kita bangun aja jam 7. Alah kalah lah dibanding setan guys ya. Oke ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tahap-tahap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya teman-teman ya. Clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, periuk bocor boleh ditambal ya. Oke ya. Ustazah, gimana caranya supaya ya rajin? Supaya rajin apa kata? Dagang. Ya kita anggap kita lakukan aja dulu. Jangan-jangan itu rezeki terbaik kita di hari itu. Jadi harus rajin ya. Oke. Ustazah, oke. Ustazah, bolehkah sholat sunat nggak pakai iftitah? Sholat sunat nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Sholat wajib pun nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Karena sholat itu kan iftitah itu sunnah, dia tidak wajib ya. Nah, cuma suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, ya sahabatku, siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat bertanya, saya Rasulullah. Rasulullah berkata, futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit. Jadi ke depan kita baca iftitah ya, cuman sebentar kok guys, nggak lama, palingan cuma 3 menit aja. Saranku jangan ditinggalkan iftitahnya. Kalau cuma dikit loh, kecuali kalau dia 2 jam ya bolehlah kita tinggal. Tapi kalau cuma sedikit ya udah kerjain sih, nggak worth it untuk ditinggalkan ya. Oke. Gitu ya guys ya. Ustazah, ada apa? Boleh wanita ke masjid? Ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhullahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Aisyah radhiyallahu anha itu ke masjid menjadi makmum bersama para sahabatnya yang lain ya, seperti itu. Siap Mbak Nelly ya. Ustazah, oke, anak suka berantem, doanya Allahumma aslih bainahum, ya Allah damaikanlah di antara mereka ya.
Oke, gitu ya guys. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Kalau kita tahu suami selingkuh, kita minta ditalak tapi suami nggak mau, ya gugat. Kok kayak rekomendasi ya? Salah. Coba teman-teman ya, ketika suami selingkuh, kita minta ditalak. Ngapain harus minta-minta ditalak? Talak aku bang, tolong bang, talak aku bang, tolong bang, talak bang, tolong bang. Ya kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Kalau teman-teman mau gugat, perginya ke pengadilan agama. Bukanya jam 8 sampai jam 3, Senin sampai Jumat. Ini bukan ngajarin ya guys, tapi kan ini memberikan solusi sih. Ya, jadi nggak usah minta-minta dia talak. Nggak kan mau dia kalau dia nggak mau itu. Dia mau dua-duanya itu, percaya sama aku. Kalau Mbak pokoknya mau sama dia, Mbak bertahan, maafkan ya. Tapi kalau Mbak nggak mau, nggak usah minta dia talak, Mbak aja ajukan gugatan ya. Tapi apakah ini bagian dari rekomendasi? Tidak ya, tenang, sabar lebih baik. Oke ya guys, tapi sebenarnya kalau selingkuh sampai duhul, sampai berhubungan badan, jangankan zaman sekarang, zaman Nabi aja nggak ada SP langsung dihukum mati ya. Maka namanya zina muhson, zina yang harus mati tanpa SP, tanpa peringatan. Oke? Jadi apakah orang yang selingkuh itu harus mati? Mirip-mirip sih, tapi kan kita bukan hukum Islam ya kan. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi dari jam 8 sampai jam 3 di pengadilan agama. Aduh, kok ustazah ngomong gitu sih? Ya maksudnya kayak gitu guys ya. Jadi jangan disuruh-suruh dia mentala, dia nggak mau ya. Jangan-jangan dia mau dua-duanya, ya kan? Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang aku maksud ya, termasuk soal setan tadi. Sehat selalu ya guys. Ustazah, oke, gimana? Oke, ngebiri kucing tidak ada dalil yang mutlak mengharamkan sih. Jika dokter bilang dia harus dikebiri karena udah beranak 4 kali, ya itu menjadi nggak masalah. Contoh kucingku, aku ada satu kucing yang lagi tidur nih, itu bang. Nah ya, ini dia birahi di usia 4 bulan saat itu karena faktor makanan, ya terlalu tinggi protein. Kalau dia dibuahi rahimnya belum siap. Kalau dia tidak dibuahi dia sakit, maka dia harus disteril di usia 4 bulan. Jadi kecil-kecil cabai rawit ini guys, jangan macam-macam sama kucingku ya. 4 bulan dia udah kayak gitulah guys ya. Oke ya, ustazah, oke, lipstik nggak hilang setelah wudhu, apakah wudhunya sah? Kalau teman-teman pakai lipstik yang waterproof, waterproof itu bahasa kampungku ya cuy. Jadi kan kita beda kampung nih. Waterproof itu anti air, maka teman-teman harus hapus semuanya baru berwudhu. Tapi kalau teman-teman pakai lipstik yang tidak waterproof ya, ya artinya lipstik teman-teman itu tidak anti air, maka teman-teman bisa langsung ngambil wudhu. Walaupun nggak hilang, nggak apa-apa. Lipstik yang tidak hilang bukan berarti dia waterproof. Jadi harus dicari tahu ya. Ustazah, bulu kucing pernahkah membuat sholat tidak sah? Bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Jadi kalau ada yang bilang bulu kucing itu najis, salah itu. Bulu kucing itu najis ma'fu, ya najis yang dimaafkan. Dari Abu Qatadah, suatu ketika istrinya ingin berwudu menggunakan air dengan bejana berisi air. Lalu kemudian Abu Qatadah melihat ada kucing yang sedang haus. Lalu dia tuangkan air, disuruhnya kucing minum di bejana itu. Maka lalu istrinya menggunakan lagi air itu untuk berwudu. Dalam fikih sunnah, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fikih Sunnah wa Adillatuh dijelaskan bahwa bulu kucing najis yang dimaafkan, air liur kucing tidak najis, dan bekas jilatan air minum pada bejana yang dijilat oleh kucing sah dipakai berwudu. Masya Allah. Tapi kalau pi dan pupnya itu jelas najis mutlak ya. Oke, maka kalau punya kucing ya harus rapi, harus bersih teman-teman semua. Dan pastikan kucingnya benar-benar pandai pipis di litter box. Kalau enggak lebih bagus jangan ya. Bagus di luar saja ya. Ustazah, apakah sah sholat kalau imam tidak membaca basmalah dalam Al-Fatihah? Boleh sekali ya. Ustazah, apakah Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sehat selalu semuanya di sana ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, bolehkah sholat isya setelah witir?
sholat Isya dulu, Isya, ba'diyah Isya, lalu witir ya. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, jadi lipstick bukan waterproof, boleh nggak dihapus? Boleh. Boleh, lipstick aku nggak waterproof, nggak pernah aku hapus ketika mau berwudu. Lipstik yang nggak waterproof nggak usah dihapus guys, nggak usah dihapus. Ya tapi kalau mau ya boleh juga sih, ya gitu ya. Oke ya, teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, kemudian Ustazah kalau nemu uang harus disedekahkan ya. Oke ya. Nah, kalau nemu uang harus disedekahkan. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa kalau kita ketemu uang, hukum barang temuan itu bukan milik kita. Jadi itu dia milik masyarakat. Jadi harus kita sedekahkan ya. Oke ya guys, Ustazah kalau sakit menolak ajakan suami nggak ada masalah ya. Jadi begini ya Mbak. Oke, jadi begini ya. Bahwa ketika seorang istri tidak boleh menolak jika suaminya butuh. Clear. Tapi seorang suami punya adab tidak mendekati istri kalau dia tidak siap. Siapnya dalam bentuk fisik dia sakit. Dalam bentuk mental. Jangan didekati kalau dia nggak siap. Dia habis kehilangan emas 2 kilo. Lalu teman-teman minta berhubungan. Ia nggak siap dia secara mental guys. Atau misalnya dia lagi sakit tipes. Terus teman-teman langsung macam dia paksa. Nggak bisa. Islam ini agama yang manusiawi guys. Memang seorang istri tidak boleh menolak kalau suaminya butuh. Tapi ada adab seorang suami tidak boleh mendekati istri untuk kalau dia tidak siap secara mental ya. Jadi mendekati istri itu mentalnya harus sehat, badannya harus sehat. Paham nggak kira-kira guys? Nah kayak gitu ya guys. Jangankan kehilangan emas 2 kilo, beras 2 kilogram aja dia udah susah itu. Mentalnya udah nggak sehat itu guys ya. Nah, sama dengan gini. Jadi jangan asik-asik berdosa kalau nolak. Nggak kayak gitu aja guys. Islam nggak agama kayak gitu guys. Nggak kayak gitu. Islam ini realistis guys. Contoh, seorang istri nggak boleh meminta mahar yang banyak. Tapi seorang suami dianjurkan memberi banyak. Tapi ke ujungnya banyak juga ya. Kayak mana itu Bom? Bantu aku jawab Bom, jangan tidur aja weh. Ya, seorang istri tidak boleh meminta mahar banyak. Tapi seorang suami dianjurkan memberikan banyak. Ujung-ujungnya banyak juga sih. Iya, tapi sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan mahar istrinya banyak. Mahar kepada Sayyidatina Khadijah itu sampai 500 ekor unta. Ya nanti jadi kayak gini ya guys. Ustazah ini mentang-mentang perempuan jawabannya kayak gitu. Enggak juga sih guys. Ya tapi memang faktanya begitu sih. Oke. Jadi perempuan tidak boleh minta banyak. Laki-laki dianjurkan memberikan banyak. Oke. Jadi ujung-ujungnya lebih banyak lebih baik. Kalau sedikit nggak apa-apa. Karena aku tengok di sini sikit-sikit semua seperangkat alat sholat semua. Ada sih cincin emas tapi dijual pula setelah nikah. Yuk kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, kalau senam di luar bergabung dengan laki-laki gimana? Jangan ya. Itu nanti akan bergoyang. Ada dalil wala yadribna bi arjulihinna. Ya, jadi jangan kita letakkan kaki kita di hadapan laki-laki lain ya. Oke ya, iya ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ya, oke, siap ya. Bekas pakaian saya buat keset, lain kali jangan karena itu menyebabkan kefakiran ya. Oke ya, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Mbak Aisyah ya, siap Mbak Indra ya. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Apakah semuanya sehat di sana? Oke ya, teman-teman sehat selalu ya. Siap Mbak Siti, Mbak Yuriza ya. Oke, siap Mbak Frida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya.
Siang Mbak Alsia, Mbak Umi Siti, Mbak Mama Aca, aku sehat. Semoga teman-teman sehat di pagi minggu ini. Pada prinsipnya kita cuma tanya jawab aja. Yang mau bertanya silahkan bertanya sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Kita doa dulu. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman semuanya dan semoga Allah sehatkan semuanya ya. Oke teman-teman semuanya, kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Ada yang mau ditanyakan? Boleh ya teman-teman. Aku mulai jawab pertanyaan teman-teman, boleh. Aku mulai jawab ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Oke. Sudah? Sudah ya, siap ya. Aku mulai ya. Sholat ba'diyah asar tidak ada. Yang ada cuma qobliyah asar. Kalau ba'diyahnya nggak ada. Yang ada cuma qobliyah asar. Dan itu pun sunnahnya sunnah ghairu mu'akad. Oke, baca Yasin kemudian ditiup itu kalau untuk ruqyah mandiri saja. Jadi caranya adalah teman-teman boleh ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, semacam misalnya mukena, lalu kemudian teman-teman bentang sejadah, ambil air putih, lalu kemudian letakkan di atas sejadah, lalu kemudian baca ayat-ayat ruqyah, di antaranya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca surat Al-Baqarah, kemudian 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286, dan kemudian baca juga surat seperti Al-Fatihah dan ayat kursi. Maka teman-teman boleh minum ya. Ustazah, doa agar anak nurut, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Tahajud pakai witir, boleh tidak, bebas aja. Jadi tahajud itu boleh witir, boleh tidak. Sholat sunnah sebelum asar gimana niatnya? Sengaja aku qobliyah asar karena Allah. Ini doa anak soleh ya. Rabbi habli minas solehin. Urus ustazah agar tanah cepat laku doanya ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Bolehkah zikir tanpa wudhu? Jawabannya boleh, nggak masalah zikir kalau teman-teman nggak pakai wudhu. Karena zikir nggak wajib wudhu. Ustazah, boleh nggak tahajud 4 rakaat 1 kali salam? Tahajud itu sholat malam. Jadi ada dalil qiyamul lail matna. Sholat malam itu 2-2. Jadi bagusnya kalau dia 4 rakaat dia tetap dilakukan 2-2. Ustazah, saya puasa Daud kan hari Sabtu, apa harus lanjut Minggu dan Senin? Gas aja, nggak usah lanjut Minggu dan Senin. Langsung aja puasa Daud ya. Ustazah, berapa rakaat qobliyah asar? 2 rakaat cukup ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah zikir lagi datang bulan? Tidak masalah. Wanita haid boleh berzikir, terutama zikir pagi dan petang dilanjutkan saja. Boleh solawat, boleh kirimkan Al-Fatihah, boleh juga sedekah, boleh baca Quran yang ada terjemahan atau buku-buku doa-doa seperti Majmu' Syarif, Asmaul Husna, buku-buku solawat, atau boleh baca fadilah surat pilihan. Banyak yang bisa dilakukan oleh wanita haid. Ustazah, amalan agar anak nurut yang tadi Mbak Farida, Robbi habli minas solehin. Teman-teman fokus ya belajarnya, Robbi habli minas solehin ya. Oke, kita lanjut ya guys. Ustazah, Robbi habli minas solehin ya. Saya baru dapat rezeki pada saat anak usia 20. Apa masih boleh untuk akikah dia? Oke, sebentar ya. Akikah itu hanya kewajiban kita sampai anak itu balik. Kalau dia sudah balik, tidak ada lagi kewajiban kita mengakikahkannya. Kalau mau langsung dikurbankan boleh, kalau mau akikah pahalanya sama dengan pahala sedekah. Ustazah, saya mau nanya, kalau mau haid itu kan muncul flek aja. Flek itu udah haid, flek itu udah nggak boleh sholat. Ya flek sebelum dan setelah sholat fardu, sebelum dan setelah masa haid itu adalah flek ya. Sebelum dan setelah masa haid itu adalah flek ya. Oke.
Kita lanjut ya, Ustazah kalau baca Quran di HP batal wudhu tidak ada masalah. Ya kita hanya wajib wudhu jika Al-Qurannya full Arab. Kalau Al-Qurannya bercampur dengan bahasa Indonesia atau Quran yang ada di HP tidak wudhu tidak masalah. Ustazah, oke clear ya. Jadi baca Quran di HP tidak wajib wudhu. Ustazah, oke sama-sama ya teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, Ustazah, oke, iya siap ya Mbak Pipit ya. Jika kita, Ustazah, apakah arti tawadhu? Tawadhu itu rendah hati. Ustazah, suami ngasih orang tuanya uang. Kalau saya minta uang nafkah ke suami bilang boros. Ya coba aja ngobrol aja suaminya. Bang, abang ngasih orang tua, tapi aku dibilang boros. Hanya diskusi ya, jangan ceritanya sambil-sambil lewat-lewat aja. Kebanyakan suami istri ceritanya sambil-sambil lewat, sakit hati sedikit udah diem ya. Coba aja diskusi pelan-pelan dengan hati yang lapang ya Mbak. Oke, dia nggak ngerti aja tuh makanya dia bilang boros. Oke ya, Ustazah kalau baca Yasin boleh nggak kalau baca ya Latinnya aja? Baca Quran sampai bisa hukumnya wajib ya. Kalau nggak bisa baca Quran itu hukumnya kalau kalau udah bisa membacanya hukumnya sunnah. Jadi kalau teman-teman mau baca Quran maka usahakan teman-teman belajar sampai bisa. Tapi kalau baca Latinnya aja sih nggak berdosa. Cuman baca Qurannya harus mampu ya, harus bisa. Ustazah, gimana doanya supaya kontrakan ada mau yang ngontrak? Secara hukum doa nggak ada, karena pada masa Nabi nggak ada kontrakan. Jadi Mbak, jangan lupa baca Al-Waqiah habis subuh untuk meluaskan rezekinya. Jangan lupa Mbak sedekah subuh supaya rezekinya bertambah. Jangan tinggalkan sholat duha dan jangan tinggalkan yang namanya sholawat dan syukuri nikmat yang ada. Banyak doa karena yang mengarahkan orang untuk mau ngontrak di tempat kita adalah Allah. Biar orang mau mengontrak di tempat kita, maka ambillah jalan di mana bermohon kepada Allah agar Allah menggerakkan hati orang untuk mau di tempat kita. Semoga segera terisi kontrakannya. Kalau sedekah subuh lewat sehari nggak ada masalah. Kalau udah rutin tahajud terus tidak tahajud karena lagi sakit apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tahajud itu tetap hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke status hukum wajib. Oke, cara sedekah subuh adalah teman-teman ambil saja dompet atau celengan, kumpulkan uang sedekah subuhnya dalam dompet atau celengannya. Ya setiap subuh dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 kumpulkan. Lalu setelah terkumpul lalu serahkan kepada yang berhak menerimanya. Boleh dikasih ke anak, ke orang tua, ke tante bebas ya. Kalau oke, Ustazah, oke siap ya. Gimana cara menghilangkan rasa sakit hati agar saat orang menyakiti hati kita? Hahaha, masih sakit hati juga lagi guys. Oke, nggak usah sakit-sakit hati ya guys. Karena menyembuhkannya jauh lebih sulit ya guys. Caranya fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat. Tidak semua orang harus suka dengan kita karena nggak semua orang harus tidak semua orang harus suka dengan kita karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Ya, kalau seandainya kita sering berhubungan dengan orang dan orang itu bikin kita sakit hati terus, kata Umar bin Khattab, orang itu ditinggalkan saja. Tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti engkau karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Kurangi berhubungan dan maaf kalau teman-teman suka baper, cepat tersinggung, lebih bagus jangan banyak kawan. Karena itu akan membuat teman-teman susah. Karena setiap ada orang dalam lingkungan kita, semakin banyak orangnya, semakin besar peluang kita untuk kecewa. Setiap manusia itu ada di sekitar kita, baik itu suami, baik itu anak, baik itu teman, semakin banyak orang, semakin besar peluang kekecewaan. Jadi kalau teman-teman gak siap, gak bisa menahan baper, cepat tersinggung, lebih bagus nggak usah lingkungi diri dengan banyak orang. Alone lebih bagus, sendiri lebih bagus. Tapi kalau teman-teman orangnya enjoy santai, bolehlah berkawan dengan banyak orang. Jaga diri, lindungi diri kita. Gitu ya guys, ya.
Ustazah, bolehkah sedekah subuh tapi uangnya, niatnya diganti-ganti? Boleh, nggak jadi masalah ya. Zakat penghasilan dengan sedekah Quran nggak boleh ya. Oke, itu namanya wakaf kalau pakai Quran ya. Kalau mau zakat ya pakai uang atau makanan pokok dikasih ke orang yang berhak menerimanya ya. Oke, gitu ya guys. Nah, Ustazah, kalau mencuri barang orang terus mau dikembalikan, tapi tempat yang dicurinya lupa, ganti dengan sedekah ya. Oke, ganti dengan sedekah. Ustazah, oke ya guys, gimana niatnya jamak zuhur asar musafir? Kalau mau tahu cara jamak, teman-teman coba lihat video aku saja di pojok kiri atas dari TikTok aku. Di sana ada cara jamak kosor dalam sholat yang udah dilihat 8 juta orang, bisa dilihat di sana ya guys. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Puasa Muharram 10 Muharram, hari Asyura saja. Ustazah, suami pulang ke rumah orang tua sementara karena sakit, gimana hukumnya? Ya kalau itu kehendak dia dan istrinya ridho tidak masalah. Ustazah, baca Al-Quran buat orang yang sudah meninggal, gimana doanya? Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya berhenti malaikat menyiksanya, itu boleh. Oke. Ustazah, oke, semua pertanyaan ada di VT, betul. Semua jawaban daripada yang aku jawab ada di video guys. Kalau teman-teman ada waktu boleh lihat video-video aku. Nemu duit di jalan disumbangkan karena hukum dari barang temuan itu bukan milik kita. Itu adalah milik masyarakat umum. Ustazah, apakah sedekah subuh harus tiap hari? Harus tidak, lebih baik iya. Sedekah subuh itu usahakan biasakan setiap hari. Karena di waktu subuh malaikat itu akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Orang-orang yang udah terbiasa sedekah, orang-orangnya pasti ada di sini, itu pasti setiap subuh. Dan nanti kalau mereka lupa sedekah subuh ini, mereka akan rapel subuh besok. Rasakan perbedaan takdir, rezeki dan ketenangan hati kalau teman-teman mau sedekah subuh. Oke? Gitu ya guys. Ciri-ciri syirik kecil ya banyak ya. Syirik kecil pertama, mencintai manusia lebih daripada cinta kepada Allah. Yang kedua adalah berterima kasih kepada manusia lebih daripada berterima kasih kepada Allah. Contoh, kita diselamatin oleh anak muda nih. Lalu kemudian anak muda itu kita bilang makasih ya nak. Ya kalau nggak karena engkau mungkin mak udah mati nak. Nah itu udah syirik kecil tuh ya. Nah mencintai manusia berlebihan. Kalau dengan manusia itu kalau dicintai itu kalau dibenci itu takut kali. Sementara kalau nggak sholat subuh nggak takut. Nah itu ciri kecil itu ya. Oke ya guys. Nah Ustazah, oke gitu ya. Boleh nggak sedekah subuh pecahan uang kecil diganti uang besar? Boleh, nggak jadi masalah ya. Lagi haid bolehkah sedekah subuh? Boleh banget loh. Nggak ada hubungan sedekah subuh dengan haid. Lagi haid kumpulkan aja tetap di rumahnya ya. Nah kemudian nanti teman-teman sedekahkan ya. Ustazah, spill skincare-nya. Skincare aku Herbalife ya. Oke. Ustazah, oke, mohon doanya kesembuhan ibu. Semoga ibunya membaik ya. Mbak Susi, pertanyaannya kurang panjang. Coba ditambah. Apa itu pertanyaannya ya? Sholat subuh bisa dikodoka. Kalau kesiangan jangan. Sholatlah di waktu yang teman-teman mampu. Ya, jadi jangan dikodo. Niatnya sholat subuh biasa aja ya. Oke. Clear ya teman-teman ya. Niatnya sholat subuh dibiasa aja ya. Ustazah, apakah dosa jika suami ngasih sedekah ke budenya tapi ibu mertuanya nggak pernah dikasih? Jadi gini ya, dosa itu kalau seandainya dia tidak memenuhi kewajiban. Memberikan mertua itu lebih wajib dibanding bude. Tapi ketika dia memberi budenya dia dapat pahala. Dia tidak berdosa ya. Oke. Spill lipstick, lipstick aku button scruff ya. Oke ya guys. Ustazah kalau ngisi kotak di masjid setiap subuh. Apakah termasuk sedekah subuh? Betul sedekah subuh. Spill jilbab, jilbabku button scruff. Spill terus orang-orang ini. Alamak Jang. Orang lagi bicara sedekah subuh, saya spill aja pun dari tadi skin skon. Ya skin aku Herbalife tuh. Kasih spill skin aja. Lipstick, udah aku jawab button scrub. Hijab, button scrub juga.
Bam-bam marahin Bam-bam orang ini Bam-bam, orang lagi bicara sedekah subuh dia si lipstik aja Bam-bam, skin kamu apa kucingku? Bam-bam aja skin yang ngeri guys. Alamak jangan tuh kucingku. Ya biar cantik berjamaah. Herbalife apa? Herbalife itu produk Herbalife skin aku. Aku pakai Herbalife udah 8 tahun. Oke ya guys, ya maaf ya Ustazah, iya sama-sama. Aku udah jawab ya guys. Spill sendal, alamak sendalku. Oke guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Oke ya, Ustazah perempuan datang bulan boleh nggak baca surat al al kalau datang bulan ya kalau datang bulan teman-teman boleh baca surat Al-Quran yang ada terjemahan atau latinnya ya guys gitu ya. Ustazah kalau sholat subuh nggak baca kunut gimana? Nggak apa-apa. Kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut itu nggak masalah ya guys. Kalau nggak pakai kunut nggak masalah ya. Oke, karena suatu ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi. Lalu kemudian Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Lalu kemudian bertanyalah sahabat, ya Syafi'i kenapa engkau tidak pakai kunut? Maka Imam Syafi'i berkata, kita ini sholat di lingkungan Imam Hanafi, maka di lingkungannya Imam Hanafi, maka aku menghargai pendapatnya. Ya, Ustazah, misalnya kalau wakaf Quran atas nama ibu dan bapak, ya, saudara disebut namanya ya, boleh sebutkan, boleh tidak ya guys. Oke, teman-teman sehat selalu ya, teman-teman semuanya ya. Ustazah, oke, doa iftitah Allahumma ba'id boleh nggak jadi masalah ya. Oke, sehat selalu ya guys. Ustazah, kalau kita sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, tahajud, terus kita nggak asar gimana? Ustazah, kalau kita sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, tahajud, terus nggak sholat asar, ya berdosa cuy. Nggak sholat asar ya berdosa guys. Oke, udah panjang-panjang aku jawab. Ujungnya nggak sholat asar rupanya kawan kita ini ya. Jadi berdosa ya guys. Oke ya. Ustazah, kayak gitu ya guys ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau duit temuan sedekah dipakai sendiri nggak boleh. Duit temuan harus disedekahkan ya. Barang temuan harus disedekahkan ya guys. Oke ya. Ustazah spill cara puasa Daud. Spill aja pun dari tadi pun si kawan ini. Ya puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak ya. Itulah puasa Daud ya. Oke, gitu ya guys ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya. Spill rekening Ustazah pada pingsan. Ada ya. Oke ya guys ya. Ustazah kalau kerja pulang jam 2 jadi baru sholat zuhur itu gimana? Ada baiknya sholat di mobil saat di kendaraan kalau memang udah telat ya guys. Oke, Ustazah, boleh nggak bakar rambut yang rontok? Tidak ada dalil secara tegas yang mengharamkannya ya guys. Ustazah, oke, siap ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, puasa Daud berarti seumur hidup ya? Iya, anjurannya seumur hidup. Puasa Daud itu seumur hidup guys, anjurannya. Hanya saja puasa Daud itu bisa teman-teman kerjakan tidak seumur hidup karena dia hukumnya sunnah. Tapi anjurannya adalah seumur hidup ya. Ustazah, tadi aku sholat subuh kesiangan bangun jam 6.20. Langsung sholat subuh tidak sholat sunat. Iya dong, iya dong, ya. Ustazah, apakah berhak janda rumah besar punya pensiun nerima zakat dari rumah zakat? Sebentar, kalau tergantung. Walaupun rumahnya besar itu rumah almarhum suaminya. Kalau dia tidak bekerja dia pasti miskin ya. Orang punya rumah besar belum tentu mapan guys ya. Sekarang ada janda punya anak 4 misalnya, rumahnya gede, dia ada uang pensiun tapi uang pensiun itu nggak cukup menghidupi 4 anaknya. Dia tetap miskin. Kekayaan seseorang tidak diukur dari rumahnya tetapi dari kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaiknya ada orang yang rumahnya biasa-biasa aja tapi dia punya aset lunak yang luar biasa ya. Jadi dia tetap menerima zakat jika dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok daripada keluarganya ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya.
Jadi karena ada kasus di sini janda anak 4 ya, suaminya meninggal rumahnya besar. Tapi kan itu rumah waktu dia dengan suaminya, masih kredit pula tuh rumahnya. Ya dia punya rumah petak 2. Kalau orang kan lihat dari luar aja, dia punya rumah petak 2. Rumah petak 2 berapa lah guys cuman sewanya per bulan. Anaknya 4 pasti miskin itu nggak cukup. Ya, jadi teman-teman lebih baik rumah biasa-biasa aja tapi punya cash in hand. Uang cash yang besar daripada rumah besar tapi kosong. Nanti kalau suaminya meninggal, teman-teman nggak punya uang, bahaya. Nanti jadi orang miskin mendadak ya. Jadi jangan beli rumah yang besar, jangan beli mobil mahal kalau belum siap. Ya, aku ingatkan teman-teman yang punya suami yang mapan, ya jangan dihabiskan uangnya, tetaplah menabung. Karena nanti kalau suaminya meninggal, teman-teman nanti diberikan orang zakat. Emang mau dapat zakat? Kok Ustazah nakut-nakutin, udah banyak fakta ya ketika suaminya hidup gayanya luar biasa. Ya, beli ini, beli itu, nggak mau menabung. Seakan-akan suaminya akan hidup selamanya. Bisa jadi suaminya akan bangkrut, bisa jadi suaminya akan meninggal. Setelah meninggal, jamilah jatuh miskin lagi. Terus diberikan zakat. Pedih. Kalau kita sudah di level 100 turun ke level 50 sakit. Turun grade hidup itu sakit guys. Dari jangan pernah rasakan itu dengan cara berhati-hati. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup guys. Karena turun itu sakit guys. Oke gitu ya guys. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke biasa-biasa saja. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Karena jatuh itu sakit ya guys. Ustazah, oke ya guys. Oke siap. Abang saya meninggal Kristen. Apakah dia wajib saya santuni? Kalau cuma sekedar santuni nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mendoakannya. Kalau dia non muslim meninggal kita cuma ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya kita tidak bisa doakan agar dia itu punya lapang kuburnya, ringan sisa kuburnya nggak bisa. Kita hanya bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah aku kehilangan cincin, terus aku ketemu cincin lagi, impas nggak Zah, nggak aku sedekahin. Nggak ada impas. Kalau teman-teman kehilangan cincin, ikhlaskan. Semoga Allah ganti dengan cincin yang baru. Terus teman-teman dapat cincin baru. Berarti impas dong ya Allah. Nggak bisa. Itu ujian Allah. Apakah teman-teman ngambil atau tidak. Kalau teman-teman ngambil cincin itu berarti berdosa. Artinya ujiannya kalah. Tapi kalau teman-teman sedekahkan maka teman-teman akan menang guys. Oke ya. Oke ya guys, siap ya, oke. Impas Mbak, nggak ada impas-impas. Ya, jadi teman-teman tetap serahkan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, oke. Sholat awabin itu gimana caranya? 2 rakaat aja ya. Oke, 2 rakaat minimal, maksimal 6 rakaat ya. Oke, suratnya Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, oke. Ustazah bayar hutang suami boleh nggak? Tapi kalau dibayarkan suami marah. Berarti ada faktor, bisa jadi dia bertanggung jawab, berarti kalau dia marah, khawatir egonya terganggu, boleh berbuat baik dengan suami dengan cara yang lain ya. Ustazah, sedekah saya sampai kepada orang tua saya yang Kristen, nggak bisa ya. Jadi kalau seandainya orang tuanya non muslim, kita hanya bisa doakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya, gitu ya guys. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, cara sujud syukur. Sujud syukur itu sujud kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat. Ya, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap 2 saja dulu. Maaf. Sujud syukur itu adalah sujud kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat ya. Oke, teman-teman sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Aku minta teman-teman semuanya kalau bisa sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud syukurlah setiap habis sholat. Oke, sepakat ya. Sujud syukur setiap habis sholat. Sepakat ya. Sujud syukur setiap
setiap habis sholat ya. Ustazah, kayak clear ya. Kalau kita sedekahkan ke masjid, cincinnya nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke clear ya. Sholat sunnah apa saja yang pakai witir? Gimana sih sholat sunnah apa saja yang pakai witir? Salah itu. Witir itu adalah sholat sunnah yang dilakukan hanya satu kali. Nggak ada hubungan witir dengan sholat sunnah yang lain. Terkejut aku guys, nanti kacaunya setiap habis sholat sunnah, sholat witir pun si kawan ini. Ya witir itu nggak ada hubungannya dengan sholat sunnah. Ya, nah, witir itu cuman boleh satu kali saja. Ya teman-teman misalnya sholat isya, ba'diyah isya lalu witir. Ya tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja ya guys. Oke ya. Oke. Sama-sama ya. Ustazah, oke ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, doa sujud syukur. Diulang lagi boleh. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat ya guys. Misalnya nih ya teman-teman ya. Hai kamu naik jabatan lo, langsung sujud. Baca doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yaitu doanya, itu zikirnya ini ya. Atau kalau teman-teman mau sujud syukurlah setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya. Oke. Maka sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Oke ya. Oke ya. Sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke, Ustazah, bayar puasa saat menyusui di kodo atau bayar fidyah? Selagi masih bisa kodo, kodo. Ya kalau nggak bisa kodo baru fidyah. Selagi masih bisa kodo ya teman-teman kodo ya. Oke ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Kalau tiap hari sholat subuh disengaja, sholatnya di kodo terus jam 7 atau jam 8. Kalau sengaja nggak boleh, berdosa. Itu sebab aku paling nggak oke menyampaikan kodo-kodo ini. Sengaja pula dia nggak ada ya. Maka ketika kita menunda memberikan hak Allah, Allah akan menunda memberikan hak kita. Ya jadi ya teman-teman semuanya mengusahakan untuk kodo ya teman-teman ya. Oke. Usahakan untuk bangun tepat waktu ya. Oke, Ustazah, oke clear ya guys. Doa panjang umur, panjang doanya mau nggak? Doa panjang umur, doanya panjang mau nggak? Allahumma tawil umurona wasahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ya Allah, panjangkanlah usia kami ya. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkanlah usia kami. Oke. Ustazah, oke ya. Jika ada ayam datang ke rumah 1 bulan lebih, nggak ada yang nyari. Terus gimana hukumnya? Bukan milik kita. Semua barang temuan ya. Oke, nah semua barang temuan itu bukan milik kita ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Boleh terus teman-teman mau potong ayam si kawan itu. Kasihan kali guys ya. Ini dia ya guys. Allahumma tawil umurona wasahi ajsadana wan nawir qulubana ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita bersama belajar di akun ini ya guys. Apakah sakit di hari tua ada kaitannya dengan hidup di masa muda? Enggak. Kadang-kadang itu kita udah taat, kita udah baik-baik di masa muda terus kita sakit, yaitu ujian itu aja sih. Enggak ada hubungannya sih. Ya kecuali kalau kita nggak taat, nggak baik, terus kita sakit ya itu musibah sih. Ya gitu ya guys, itu musibah ya. Oke. Oke. Oke, Ustazah, oke ya. Sujud sawi cukup 1 kali apa 2 kali sujudnya? Sujud sawi itu 2 kali sujud, 2 kali baca. Ya 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke ya guys, 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, oke ya. Oke, aku tuh susah nahan keinginan suka belanja. Berarti udah kecanduan. Berarti dopaminnya udah terlalu tinggi. Jawabannya adalah harus dipaksa untuk nggak belanja. Yakini bahwa nilai kita bukan dari barang yang kita pakai, tapi dari kualitas seberapa manfaat kita di hadapan orang lain ya guys. Coba berikan jarak antara keinginan dan eksekusi. Ya misalnya teman-teman pengen beli tas, tutup dulu handphonenya. Jangan beli dulu. Kira-kira kepikiran nggak kalau nggak dibeli? Kalau nggak kepikiran ya
jangan dibeli. Kalau kepikiran terus berarti patut untuk dibeli. Berarti tandanya kita pengen banget ya guys. Nah, teman-teman, nyesal itu cuma datang belakangan loh ya, bahwa ketika teman-teman banyak beli barang, pada akhirnya at the end pasti akan menyesal ngelihat barang yang terlalu banyak. Ya, less is more. Kemuliaan kita bukan dari barang yang kita punya, tapi dari bagaimana kita cukup bersahaja di hadapan orang lain. Oke? Gitu ya, guys. Ustazah, iya, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, temanku suka posting baju baru, hahaha. Kalau psikolog pribadiku pernah bilang, jangan sampai engkau dinilai dari seberapa besar hartamu, tapi dinilailah dari seberapa besar manfaatmu. Karena kalau orang dinilai dari seberapa besar hartanya, maka akan banyak orang yang hasad, dengki, iri hati. Ketika nanti dia jatuh, orang akan suka karena dia terlalu sombong. Orang yang sombong itu kalau jatuh semua orang hore. Akhirnya kan tulah sombong jugalah, kredit aja pun. Nah gitu tuh orang tuh kalau kita sombong. Tapi kalau kita nggak sombong, kita rendah hati, kita jatuh, orang prihatin. Ya Allah kasihan ya dia orang baik tapi lagi diuji ya. Oke, sebenarnya orang yang sombong itu nggak akan dikagumi orang. Sebenarnya dunia menghinakannya, cuman dalam hati orang aja, orang nggak sebutkan. Karena ada dalil siapa yang meninggi maka dunia akan merendahkan. Siapa yang merendah maka dunia akan meninggikan. Orang yang suka flexing, pamer-pamer baju baru, mukena baru, mobil baru, rumah baru, dia kayaknya aja tinggi. Tapi dalam hati manusia menghinakannya. Karena nggak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Semua agama juga nggak menganjurkan kesombongan. Ya, kalau ingin memotivasi juga, misalnya kita kaya, kita ingin memotivasi orang untuk kaya, ya tidak harus dengan menampakkan kekayaan kita. Kita punya ibadah yang banyak, ya kita memotivasi orang untuk banyak ibadah, ya tidak harus dengan menampakkan seberapa banyak ibadah kita. Kita memotivasi orang sedekah, tidak juga harus spill seberapa besar sedekah kita. Nanti orang pingsan, ya. Jadi teman-teman semuanya, ya jadi memotivasi tanpa harus menyebutkan siapa kita itu jauh lebih aman. Karena keimanan kita tidak setebal iman Utsman bin Affan, tidak setebal iman Umar bin Khattab ya. Jadi kurang-kurangi kalau kita flexing, kalau kita terlalu pamer, orang-orang kayaknya suka, tapi sebenarnya enggak ya. Nanti kalau kita jatuh orang bilang, "Oh, tuh kan, tuh kan, tuh kan." Nah, tapi kalau kita baik, kita jatuh orang bilang apa? Aduh, kasihan banget ya, guys. Orang yang rendah hati itu akan dikagumi guys. Dia akan dikagumi pada dasarnya. Ya, tapi kalau orang yang tinggi hati dia akan dibenci walaupun orang tidak mengungkapkannya. Maklumlah masyarakat Indonesia banyak lain hati lain lidah. Jadi kalau ada orang yang bilang bagus ya kamu, belum tentu guys. Jangan-jangan dalam hati dia sedang menghinakan. Oke? Gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, oke clear ya. Kalau mau kurban ya, kalau mau kurban dapat pahala kurban, oke gitu ya, dapat pahala kurban gimana? Ustazah, oke ya, sebentar ya. Sedekah subuh apa boleh dikasihkan ke saudara? Sedekah subuh boleh dikasihkan ke saudara, ke orang tua, ke anak, ke tante, ke cucu boleh. Kasih makanan kucing juga boleh. Yang penting prinsip dari sedekah itu adalah memberikan sesuatu untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Oke, perhatikan ya guys. Sedekah subuh itu intinya adalah apapun yang kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Jadi dia tidak boleh melanggar syariat. Uangnya harus uang halal, niatnya harus untuk Allah. Walaupun kita kasih ke orang kafir, ke orang non muslim, dia tetap dianggap sedekah. Oke, nggak ada masalah. Kalau sedekah mah nggak ada masalah. Yang banyak cerita itu adalah zakat. Zakat baru aturannya banyak banget. Ya, oke. Oke, clear ya. Saya punya orang tua yang sudah meninggal. Cara membayar hutangnya gimana? Kalau dia sudah meninggal dunia, maka cara membayar hutang kita adalah dengan sedekah kepadanya. Ya, Ustazah, ya, hukum sunnah apa? Sholat sunnah dan puasa sunnah itu perintah Allah atau Nabi? Kedua-duanya. Ustazah, oke, gitu ya guys ya.
Ustazah, kurban bisa sistem nabung, bisa banget nggak jadi masalah ya. Kurban nabung nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Kita akan bahas kurban nanti setelah dekat hari raya kurban. Masih lama. Yang penting teman-teman siapkan dirinya sekarang untuk sedekahnya, uangnya untuk berkurban ya. Ustazah, sedekah apa harus dibagikan ke saudara? Tidak. Sedekah boleh ke orang lain, tidak ada masalah. Boleh ke orang fakir, boleh ke orang miskin, tidak ada masalah ya. Ustazah, saya ngasih modal untuk jual beli minyak, terus saya dikasih untung. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh, tapi itu namanya sistemnya adalah kerjasama. Kalau dia bangkrut, Mbak juga harus bangkrut. Kalau dia mapan, Mbak juga harus mapan. Yang nggak boleh itu adalah Mbak pinjam uang, Mbak pinjamkan uang sama dia, lalu Mbak dapat keuntungan dari pinjaman itu nggak boleh. Jadi teman-teman, harus didudukkan. Itu kerjasama atau pinjaman. Sini taruhlah uang 40 juta ke kedaiku, nanti untungnya akan aku bagi, itu riba. Tapi yang paling benar kamu investasilah 40 juta ke minyaknya aku, nanti untungnya aku bagi. Tapi 40 juta itu harus bisa hilang. Kalau bangkrut modalnya bisa balik, itu pinjam meminjam namanya. Ngambil keuntungan dari pinjam meminjam haram, nggak boleh ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak sholat puasa? Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Oke, gimana doanya agar anak soleh? Doanya Robbi habli minas solihin. Ya Allah, oke. Nah, karuniakan kepada aku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, apa memang tidak boleh menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap? Nggak boleh. Ya, hukumnya makruh. Jadi kalau teman-teman punya pakaian yang bekas, teman-teman tidak boleh jadikan pakaian itu sebagai teman-teman tidak boleh menjadikan pakaian itu sebagai pakaian yang sebagai kain lap. Karena menjadikan pakaian bekas sebagai kain lap itu menyebabkan kemiskinan atau menyebabkan kefakiran ya. Jadi kalau teman-teman mau ya teman-teman bisa jadikan handuk sebagai pakaian sebagai kain lap ya. Atau teman-teman boleh dalam kondisi itu ya menjadikan sarung untuk kain lap atau beli aja lah kain lap itu guys, itu menyebabkan kemiskinan. Jangan juga tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya, itu juga menyebabkan kemiskinan. Jangan tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya, itu juga menyebabkan kemiskinan. Juga jangan jangan minum atau makan di gelas yang sudah sompel, yaitu juga menyebabkan kemiskinan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Oke? Ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, jadi harus dikemanakan baju yang gak kepakai ya disedekahkan saja. Ya, atau dibuang saja ya. Oke gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Nah makruhnya makruh gimana? Makruhnya makruh tanzih namanya. Ustazah, berarti pakaian bekas tidak boleh dijadikan keset. Ya hanya boleh dijual atau dikasih orang atau dibuang saja ya. Itu menyebabkan kefakiran ya. Oke ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Kalau pakaian bekasnya dibakar boleh nggak jadi masalah ya. Oke, tapi nggak boleh dijadikan kain lap ya. Sama dengan teman-teman nggak boleh pakai kuali yang sudah tanggal-tanggal telinganya yang udah rusak, nggak boleh. Teman-teman pakai kuali yang baru aja. Aku yakin bukan nggak mampu beli kuali, tapi ya karena nggak ngerti ilmunya jadi selalu pakai kuali yang sudah jelek. Nah, itu menyebabkan kefakiran ya. Oke. Ustazah, oke ya, kalau pakaian bekas tuh alas tidur kucing nggak jadi masalah. Kalau tidur habis sholat asar karena pekerjaan nggak boleh ya guys, jangan dibiasakan. Ya kalau mau ya diangkat berkah lah ya, rezeki jadi susah ya. Nauzubillah, tidur habis subuh itu menyebabkan kemiskinan. Kalau ada orang bantah tidur habis subuh temenku kaya kok, cobalah percaya sama aku. Kalau dia nggak tidur habis subuh dia pasti lebih kaya lagi.
Oke guys, Ustazah bolehkah sholat taubat 2 kali? Boleh ya. Sholat taubat 2 kali boleh ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke kalau mau kurban buat orang tua apakah diwajibkan? Boleh. Yang penting diri sendiri dulu ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Pakaian bekas untuk tambak karena rumah banjir dan untuk rumah rembes-rembes nggak boleh ya dijadikan kain lap jangan ya dia tidak sampai